Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja BPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Hari ini Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Nama saya Al-Munadia Eskom. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 2542719. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Gandapura, Kabupaten Birun sebagai guru mata pelajaran informatika. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi dampak sosial informatika di kelas 7. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semuanya semangat. Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak sudah sarapan? Semuanya ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek dulu ya kerapiannya kalian, kebersihan gelas kalian. Coba dicek. Gelasnya sudah rapi? Gelasnya sudah bersih? Ada sampah di bawah meja? Sekarang, sebelum kita belajar seperti biasanya, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih kita sudah lama. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Topi. Tapi kurang makan apa ya? Iya. Terus siapa lagi? Ada Rina, kenapa dia sakit? Sakit atau izin? Ya. Ya, selanjutnya siapa yang tidak hadir lagi? Ini suatu hujan. Dia mulanya Dia belajar satu hujan. Berarti yang tidak hadir tempat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Silakan untuk dapat berdiri sejenak.
Ya, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan belajarnya, terlebih dahulu Ibu ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita atau peraturan kelas. Yang pertama, tidak ada yang boleh makan minum di kelas. Tidak ada yang keluar masuk. Tidak ada yang berbicara. Sudah paham semuanya? Baik, sebelumnya kita pernah belajar. Kira-kira hari ini masih ada yang ingat tidak tentang materi kita sebelumnya? Ya, silakan. Penggunaan perangkat teknologi informasi. Ya, apa itu teknologi informasi? Apa yang kita jawab? Apa itu teknologi informasi? Apa itu teknologi informasi? Segala alat atau komponen yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan informasi baik itu perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Iya, pintar. Apa saja yang termasuk ke dalam perangkat keras? Coba, apa saja yang termasuk dalam perangkat keras? Ya, coba. Komputer, laptop, smartphone, printer, dan lain-lain. Iya, pintar. Ini termasuk tidak ke dalam perangkat keras? Termasuk. Apa namanya ini? Proyek. Terus, apa saja yang termasuk ke dalam perangkat lunak? Sistem operasi, aplikasi, dan browser. Iya, pintar. Terus, yang termasuk ke dalam jaringan apa saja? Iya, kalian pastinya sudah sering menggunakannya. Baik, untuk hari ini kita memasuki materi baru yaitu dampak sosial informatika. Dan sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran kita hari ini berproses pada pembelajaran berdiferensiasi di mana kalian akan mendapatkan hal yang sama tanpa Ibu beda-bedakan sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Sudah bisa paham ya? Ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari?
orang lain. Walaupun berada di tempat yang jauh, dalam teknologi telah membantu kita belajar, bekerja, dan berbelanja secara online sehingga semua menjadi lebih praktis. Iya, di sini artinya kita bisa berkomunikasi lebih cepat. Menggunakan apa? Menggunakan fitur WhatsApp, mengirim pesan, terus melakukan panggilan video, terus berbelanja secara online. Nah, terus yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Firman. Karena penggunaan teknologi yang tidak bijak bisa menimbulkan dampak negatif seperti menyebaran informasi palsu, kecanduan gadget, atau penyalahgunaan data pribadi. Dengan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat memanfaatkan manfaatnya tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Iya, bijak. Kalau kita tidak menggunakannya secara bijak, teknologi itu bisa merugikan kita ataupun orang lain. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana teknologi informasi itu memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dengan benar. Ini tujuannya ya, yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi digital di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat dengan tepat. Yuk. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan beberapa soal post-test ya. Kalian untuk mengukur sejauh mana kalian paham tentang materi yang sebelumnya ya. Silakan dikerjakan ini satu orang. Dan sekarang Ibu akan membagikan kalian soal asesmen ya untuk mengukur sejauh mana kalian tahu paham tentang materinya ya. Nah, silakan dikerjakan ya, itu beri waktu kita mengerjakannya. Silakan.
lupa ditulis namanya ya. Firman mana? Sudah selesai? Silakan kumpulkan ya. Media sosial. Ya, selanjutnya ibu akan bentuk kelompok ya. Silakan diunjuk kelompok sesuai dengan yang sudah ibu berikan. Ini kelompok berapa? A. Ini pakai A ya. Ini kelompok apa? B. Ini? D. Oke, kalau ini? Apa? C. C ya? A, B, C, D. Masih semangat? Baik, untuk menambah semangat kita bikin dulu ya. Satu, konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, semangat. Nah, sebelum ibu lanjutkan, ini ada sebuah video ya. Video pembelajaran tentang dampak sosial informatika. Disimak baik-baik ya. Perhatikan, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua akan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Aiza. Selamat datang di kelas informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua akan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Aiza. Selamat datang di kelas informatika. Kali ini kita akan membahas materi tentang dampak sosial informatika. Yuk kita mulai. Sebelumnya, Pak Izam akan membuka materi kali ini dengan sebuah quotes atau sebuah kata mutiara dari Richard Buckminster Fuller. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Yang artinya, kamu tidak pernah mengubah banyak hal dengan melawan kenyataan yang ada. Untuk mengubah sesuatu, buatlah model baru yang membuat model yang sudah lama itu menjadi usang atau terlihat jadul. Teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang pesat saat ini. Dengan internet sebagai fitur andalannya, arus informasi itu menjadi sangat cepat,
bahkan cenderung tidak terkontrol dan siapapun akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contohnya media sosial. Maka tidak mengherankan apabila teknologi komunikasi dan informasi itu menjadi salah satu teknologi yang menduduki peringkat teratas. Dampak teknologi informasi atau informatika. Teknologi informasi membuat interaksi antar pengguna itu menjadi mudah. Dari itu semua bisa kita bedakan ada dua dampak teknologi informasi. Kita akan melihat dari sisi negatif dan sisi positifnya. Dampak positif informatika. Yang pertama, meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang, media komunikasi itu sungguh jauh berbeda. Komunikasi dulu itu kita kenal menggunakan telepon rumah, surat menyurat. Sungguh sangat terbatas interaksi komunikasi pada saat itu. Namun sekarang, kita dapat menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan anggota keluarga kalian. Media sosial itu melalui internet membuat pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain dan tetap terhubung satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, perubahan cara hidup. Tidak dipungkiri bahwa dukungan teknologi membuat perubahan dalam cara manusia hidup, diantaranya yang pertama, bekerja dari rumah. Dengan teknologi informasi, memungkinkan banyak organisasi atau perusahaan memberikan keleluasaan kepada pegawainya untuk bekerja dari rumah. Misalkan menggunakan aplikasi TeamViewer. Adalah salah satu aplikasi online yang memungkinkan pegawai itu bekerja dari jarak jauh. Yang kedua, belanja online. Pasti kalian tidak asing kan dengan aplikasi belanja online yang ada di HP kalian. Teknologi informasi juga menyebabkan banyak toko-toko online yang tersedia di internet. Hal ini kemudian mengubah cara penggunaan mencari dan membeli kebutuhan hidup yang biasanya kita beli secara offline atau tatap muka langsung dengan penjualnya. Sekarang orang-orang lebih suka belanja online dibandingkan pergi ke toko konvensional. Kemudian yang ketiga, kemudahan memulai usaha. Seorang penjual itu dapat dengan mudah memperkenalkan barang-barang yang dia jual melalui internet, misalkan menggunakan Instagram, menggunakan WhatsApp. Jadi, untuk memulai usaha itu terbilang gampang, karena dengan sosial media, hal tersebut bisa dilakukan secara mudah. Dan transaksi pembayarannya dapat dilakukan dengan menggunakan mobile banking atau online banking. Kemudian yang keempat, perubahan jenis pekerjaan. Nah, kehadiran teknologi itu menyebabkan terbukanya peluang-peluang baru untuk profesi-profesi yang baru. Di antaranya yang pertama adalah blogger. Blogger itu adalah orang-orang yang menempatkan berbagai jenis informasi di internet dalam bentuk tulisan untuk diakses oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ada YouTuber. YouTuber itu adalah sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video dan menempatkannya di situs YouTube. Contohnya Pak Izan sekarang, yang menerapkan media pembelajaran informatika di YouTube. Kemudian yang ketiga ada animator. Animator itu adalah yang bekerja membuat animasi atau gambar bergerak yang dibuat menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian yang terakhir tentunya adalah selebriti media sosial. Adalah pengguna media sosial yang mempunyai jumlah pengikut atau follower atau pelanggan subscriber yang banyak. Kemudian nomor 3, perubahan cara kerja. Salah satu contoh dampak teknologi informatika yang mengubah cara kerja manusia adalah proses pembedaan jarak jauh. Nah, teknologi Internet of Things ini atau IoT dapat menghubungkan berbagai mesin dan sebuah komputer dengan teknologi 5G atau 5G, membuat proses pengiriman data dan perintah melalui internet menjadi lebih cepat dan tanpa delay atau tanpa jeda. Namun, dari dampak positif tadi, informatika atau informasi juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, penyebaran hoax. Hoax didefinisikan sebagai rencana menipu orang lain dengan cara memberikan berita yang tidak benar. Hoax itu seringkali diproduksi dan disebar dengan berbagai alasan, baik alasan politik, ekonomi, popularitas maupun hanya sekedar iseng belaka. Jadi, kalian harus benar-benar memilih informasi. Pastikan kalian cross-check apakah informasi itu benar.
Yang kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian banyak dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian tersebut dapat ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang ketiga, ada berbagai konten negatif lainnya. Banyak konten negatif yang sering disebarkan melalui media sosial atau aplikasi internet lainnya seperti pornografi, perjudian, penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, dan konten berbau terorisme atau radikalisme. Yang keempat, ada penipuan. Ada banyak modus penipuan menggunakan teknologi informasi, di antaranya itu mengirimkan pesan dengan iming-iming hadiah, pura-pura ingin mengirimkan uang ke rekening korban, meminta seolah-olah yang meminta adalah pemilik akun, pura-pura menjual barang yang sebenarnya tidak ada. Pasti kalian pernah ya mendapatkan pesan semacam ini ya di sosial media kalian. Nah, itu adalah contoh dari penipuan. Yang kelima, cyberbullying. Kalau bahasa lainnya itu sebenarnya dibully. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan fisik, cyberbullying itu seringkali dapat memberikan dampak yang merusak kepada korban yang masih di bawah umur. Yang keenam, menurunnya kualitas interaksi sosial. Perilaku ini menyebabkan interaksi sosial antara dua orang atau dalam kelompok menjadi kurang berkualitas. Kebersamaan yang seharusnya digunakan misalkan untuk ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, bercanda. Nah, interaksi ini tidak bisa kalian lakukan karena kalian terbatas dengan menggunakan gadget atau HP kalian. Jadi tidak ada interaksi langsung dengan teman kalian. Yang ketujuh, kecanduan. Nah, kecanduan teknologi dapat terjadi karena terlalu lama menghabiskan waktu di depan komputer atau gadget. Biasanya kalian menghabiskan waktu online untuk menjelajahi internet, bermain game, ataupun menggunakan media sosial. Nah, berapa jam kalian menggunakan media sosial? Yang kedelapan, menurunnya kesehatan. Penggunaan teknologi terlalu lama dapat menyebabkan pola makan, tidur, dan istirahat itu tidak teratur. Kurangnya interaksi dengan orang lain karena waktu yang dihabiskan dengan gadget sehingga dapat menyebabkan gangguan mental dan menurunnya kemampuan interaksi sosial. Nah, Aizan berikan tips bagaimana menghindari dampak negatif dari informatika. Yang pertama, jangan pernah memberikan informasi pribadi ke situs yang tidak terpercaya. Keamanan data itu menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Jika kamu ceroboh, informasi pribadi kamu itu bisa jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, meskipun sering menggunakan sosial media di dunia maya, kehidupan sosial kamu di dunia nyata harus tetap ada. Jadi, tetap jaga silaturahmi dengan teman-teman kalian dan keluarga kalian dan bertemu langsung dengan mereka. Yang ketiga, hormati karya orang lain yang beredar di internet. Jangan menyalin dan memproduksinya tanpa izin. Teknologi informasi itu membuat kita menjadi sangat mudah untuk mendapatkan konten dalam jenis apapun. Dan jika kalian menggunakan konten orang lain tanpa seizinnya, kalian bisa diadukan loh. Dan ada undang-undang yang mengatur itu semua. Yang terakhir, batasi waktu penggunaan media sosial, game, dan yang lainnya. Nah, berapa jam dalam sehari kalian menggunakan media sosial, menggunakan game? Coba silakan komen di bawah. Faizal pengen tahu. Oke, itu saja materi dari Faizal kali ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Saya Faizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah dilihat videonya, didengar, sudah? Apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Kata siapa? Kesimpulan dari video adalah teknologi informatika memberi dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya secara bijak agar membawa manfaat bagi masyarakat. Ya, ya. Ini adalah pengertian dari dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika adalah pengaruh yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga dengan TIK
terhadap interaksi sosial dan kehidupan masyarakat luas. Nah, di sini artinya dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini kita dapat berinteraksi sosial, terus mengakses segala sesuatu informasi baik itu dari dalam maupun luar negeri dengan bantuan alat media seperti apa? Seperti WhatsApp. Ya, seperti WhatsApp. Sekarang juga. Nah, ini adalah fungsi dari dampak sosial informatika. Fungsi dari dampak sosial informatika ini bervariasi, mulai dari memperlancar komunikasi dan akses informasi hingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Namun ada juga dampak positif dan dampak negatifnya. Dan setelah kita menggunakan media sosial, kita juga harus memperhatikan dampaknya. Apakah berdampak positif, apakah berdampak negatif. Ya. Terus apa saja dampak positifnya? Ini yang pertama, kemudahan berkomunikasi. Artinya di sini memungkinkan komunikasi jarak jauh menjadi lebih cepat dan mudah melalui aplikasi seperti media sosial, apalagi dan panggilan video. Ya, melalui video ini kita lebih mudah berinteraksi dengan kawan yang lebih jauh, dengan keluarga melalui panggilan video. Kalau dulunya kita mengirim surat, sampainya berapa hari? 5 hari ya, capek tentunya ya. Sekarang sudah gampang, sudah ada panggilan video. Terus yang kedua, akses informasi. Memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai jenis informasi dari seluruh dunia dan secara instan. Nah, di sini artinya dengan adanya internet kita dapat mengetahui berita terkini dari luar negeri. Nah, yang ketiga, peningkatan produktivitas. Di sini meningkatkan efisiensi dan produktivitas terjadi di berbagai bidang melalui alat teknologi yang canggih. Ya, di sini dengan adanya teknologi yang lebih canggih bisa membuat kerjaan kita lebih cepat dan mudah, tetapi dengan hasil yang lebih bagus, lebih maksimal ya. Nah, selanjutnya akses layanan publik. Memudahkan akses ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan pemerintah. Nah, di sini dia memudahkan kita untuk mengakses ke layanan umum. Dengan layanan ini kita lebih mudah mendapatkan layanan secara mudah. Terus peluang ekonomi. Artinya di sini memudahkan individu untuk memulai usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Di sini memungkinkan kita berwirausaha melalui platform digital. Contohnya apa? Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Ini adalah dampak positif. Nah, sekarang dampak negatif. Yang pertama, penyebaran disinformasi. Berita hoax dan konten negatif lainnya dapat menyebar dengan luas. Kata-kata hoax, tidak asing lagi ya? Apa itu hoax? Ya, penipuan dan berita hoax. Yang kedua, kecanduan teknologi. Penggunaan internet dan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan berkurangnya interaksi tatap muka. Artinya apa? Kita terlalu asik bermain game, kecanduan bermedia sosial sehingga kita kurang berinteraksi dengan kawan, dengan keluarga, sehingga menjadi teman yang tidak harmonis. Nah, yang ketiga, masalah privasi. Nah, di sini koreksi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Nah, kalau apa? Pernah tidak di Facebook kalian tiba-tiba ada unggahan, tapi bukan kalian yang buka? Ada tidak? Namanya pengunggahan konten yang tidak senonoh, yang tidak benar, itu namanya masalah penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya, cyberbullying.
Sosial. Yang selanjutnya perubahan perilaku sosial dapat mengubah cara hidup dan berinteraksi kepada mengarah pada perilaku lebih individual dan antisosial. Nah, di sini kita kurangnya rasa empati, kurangnya rasa sosial. Kita hanya sibuk dengan HP, gadget, sehingga kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, kehilangan pekerjaan. Kenapa kita bisa kehilangan pekerjaan? Nah, tidak kabur. Iya, karena tadi kita ada unggahan yang tidak wajar. Itu bisa menyebabkan rusak citra diri kita tempat kerja, sehingga ada peluang hingga terjadi pemecatan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, dampak atau manfaat dampak dari sosial informatika. Yang pertama, kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Memudahkan seseorang terhubung dengan orang lain bahkan berada di lokasi yang jauh melalui panggilan video atau panggilan suara ini. Contohnya apa? Ya, video call. Ya, sekarang sudah mudah ya berinteraksi dengan seseorang tanpa harus bertemu. Dan yang kedua, memperluas jaringan sosial tanpa terhalang jarak dengan bantuan sosial media yang memungkinkan kita interaksi dan bertukar informasi. Nah, dengan adanya informatika ini, jaringan sosial ini, kita dapat memperoleh informasi. Selanjutnya, akses informasi dan pengetahuan. Nah, di sini menyediakan akses instan ke informasi dari seluruh dunia, berita, jurnal, ilmiah, dan sumber pengetahuan lainnya. Nah, dengan bantuan teknologi ini kita bisa tahu berita terkini yang ada di luar negeri. Bisa membaca jurnal ilmiah juga ya. Yang kedua, mendukung pembelajaran jarak jauh, e-learning yang memungkinkan siapa saja mengakses pendidikan berkualitas tanpa batas geografis. Ini kali apa? Melalui Zoom ya, sekarang ya, melalui Zoom ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Selanjutnya, apa ini? Ya, meningkatkan produktivitas kerja di berbagai sektor karena otomatisasi tugas-tugas rutin. Ya, bisa meningkatkan produktivitas kerja ya. Ya, yang kedua, mempermudah penyebaran hasil karya seperti karya seni, musik, kemudian yang lebih luas. Jadi karya seni kita bisa dinikmati oleh audiens yang ada di luar negeri. Terus, apa kenyamanan dan kemudahannya? Memudahkan transaksi keuangan melalui mobile banking dan dompet digital, sehingga pembayaran tagihan atau belanja bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Kalau dulunya kita mau kirim uang, kita kemana? Ke pos, ke bank ya. Tapi sekarang sudah mudah yaitu bagi mobile banking. Contohnya seperti apa? OVO ya. OVO, Mobile ya. Dan terus yang kedua, mempermudah akses layanan publik seperti informasi kebijakan pemerintah atau layanan konsultasi kesehatan melalui telemedicine. Ini juga dapat kita akses layanan publiknya ya, sehingga kita mendapatkan layanan yang lebih cepat dan mudah. Terus selanjutnya, kolaborasi dan partisipasi publik. Di sini meningkatkan kolaborasi antara siswa atau profesional dari berbagai lokasi untuk mengerjakan proyek bersama. Artinya apa? Melalui internet kita dapat membaca berita terkini juga ya, dan membantu meningkatkan pekerjaan proyek secara bersama. Yang kedua, memungkinkan pemerintah untuk menyosialisasikan kebijakan dengan lebih efektif dan cepat kepada masyarakat luas. Selanjutnya, ya, ini saja materi dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah paham semuanya? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan
Sudah? Tolong dikerjakan ya. Silakan kelompok. Komunikasi ini ya, ini termasuk tidak radio? Termasuk alat komunikasi tidak? Radio. Ya, terus termasuk di sini udah. Radio. Ya. Ajis. Oh iya. Jadi, Teknologi untuk komunikasi yang mana? Ya, ya. Tolong Pak di sini mana? Ya, ya. Telepon.
belajar gimana? Ya, ini ya. Ini untuk hiburan. Ini. Ini. Duduk. Yang ini. Ya.
Sudah siap semuanya? Sudah siap? Sekarang kita presentasikan ya. Siapa yang maju duluan sama mana? Ya, boleh silakan. Yang lain coba didengar baik-baik. Nanti kalau ada tanggapan silakan menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, bagaimana teknologi informasi mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dan bekerja. Teknologi informasi membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah melalui media sosial, pesan instan, dan video call. Dalam pekerjaan, teknologi membantu orang bekerja jarak jauh, mengirim data secara digital, dan berkolaborasi secara online. Dua, sebutkan contoh perubahan sosial positif yang terjadi karena kemajuan teknologi informasi. Meningkatnya akses pendidikan melalui platform daring. Tumbuhnya usaha kecil melalui promosi di media sosial. Meningkatnya kepedulian sosial melalui kampanye digital. Tiga, apa dampak negatif yang muncul akibat penggunaan teknologi digital secara berlebihan atau tidak bijak. Kecanduan gadget dan berkurangnya interaksi langsung. Penyebaran berita palsu atau hoax. Pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. 4. Bagaimana cara kalian sebagai pelajar dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi lingkungan sosial. Menggunakan media sosial untuk berbagi hal positif dan edukatif. Tidak menyebarkan informasi tanpa memeriksa sumbernya. Menggunakan internet untuk belajar dan mencari informasi yang bermanfaat. Kegiatan 2. Menghubungkan teknologi informasi dan kehidupan sosial. Pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan internet di daerah pedesaan. Pemanfaatan media sosial untuk promosi UMKM lokal. Pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi pembelajar dari di sekolah. Dampak sosial atau ekonomi. Mempermudah akses informasi, pendidikan dan pelayanan publik, meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar, mempermudah proses belajar dan komunikasi guru ke siswa, meningkatkan wawasan, membuka peluang usaha, dalam mempercepat pembangunan daerah, membantu
perekonomian masyarakat dan mengenalkan produk lokal kepada dua, membantu siswa belajar fleksibel dan menambah wawasan digital. Kegiatan 3, etika dan tanggung jawab digital. Kegiatan pemanfaatan teknologi. 1. Membuat konten edukatif, poster digital, video pembelajaran. 2. Menggunakan media sosial dengan sopan dan tidak menggunakan hoax. 3. Menggunakan perangkat digital untuk belajar, bukan hanya hiburan, tujuan ataupun manfaat, menyebarkan pengetahuan dan informasi bermanfaat bagi teman-teman, menjaga lingkungan digital tetap positif dan aman, meningkatkan kemampuan akademik dan literasi digital. Sekian dari kelompok kami dalam buku warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok lain anak-anak Bapak? Ya. Saya sudah paham ya? Ya. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok yang mana? Ya. Kelompok apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Bagaimana teknologi informasi mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dan bekerja. Teknologi informasi membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah melalui media sosial, pesan singkat, dan video call. Dalam pekerjaan, teknologi membantu orang bekerja jarak jauh, mengirim data secara digital, dan melakukan komunikasi secara online. 2. Sebutkan contoh perubahan sosial positif yang terjadi karena kemajuan teknologi informasi. 1. Meningkatnya akses pendidikan melalui platform daring. 2. Tumbuhnya usaha kecil melalui promosi di media sosial. 3. Meningkatnya kepedulian sosial melalui kampanye digital. Atau tidak bisa ketentuan dan kekurangan hilangnya yaitu penyebaran yaitu bahwa kebenaran tidak penggunaan data. Bagaimana cara banyak kalian Perbedaan dua, menunjukkan teknologi informasi dan kehidupan sosial. 1. Penggunaan internet di daerah pedesaan, dampak sosial atau ekonomi, mempermudah akses informasi, pendidikan, dan layanan publik. Manfaat bagi masyarakat, meningkatkan wawasan, membuka peluang usaha, dan mempercepat pembangunan daerah. 2. Pemanfaatan media sosial untuk promosi UMKM lokal, dampak sosial atau ekonomi.
membantu perekonomian masyarakat dan mengenal produk lokal ke pasar luas. 3. Penggunaan aplikasi pembelajaran daring di sekolah. Dampak sosial atau ekonomi: mempermudah proses belajar dan komunikasi guru siswa. Manfaat bagi masyarakat: membantu siswa belajar fleksibel dan menambah wawasan digital. Kegiatan 3. Etika dan tanggung jawab moral. Kegiatan pemanfaatan teknologi. 1. Membuat konten edukatif atau konten digital video pembelajaran. Tujuan dan manfaat: penyebaran pengetahuan dan informasi bermanfaat bagi teman-teman. 2. Penggunaan media sosial dengan sopan dan tidak menyebar hoax. Tujuan atau manfaat: menjaga lingkungan digital tetap positif dan aman. 3. Menggunakan perangkat digital untuk belajar bukan hiburan. Tujuan atau manfaat: meningkatkan kemampuan akademik dan literasi digital. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak dari kelompok lain? Ya. Selanjutnya kelompok berapa? Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A ini berdasarkan hasil ujian kelompok ini. 1. Bagaimana teknologi informasi mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dan bekerja. Teknologi informasi membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah melalui media sosial, serta digital dan video dalam pekerjaan. Ini membantu orang lain bekerja jarak jauh, mengirim data secara digital dan berkolaborasi secara online. 2. Sebutkan contoh perubahan terjadi karena kemajuan teknologi informasi. 1. Meningkatkan pendidikan melalui platform daring. 2. Tumbuhnya usaha kecil melalui promosi dan media sosial. 3. Meningkatkan pendidikan sosial melalui dunia digital. 3. Pada negatif yang bersifat penggunaan teknologi digital secara berlebihan atau tidak. Kecanduan dan berkurangnya interaksi langsung, penyebaran berita palsu atau hoax, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. 4. Bagaimana cara kalian sebagai belajar dapat menggunakan dengan secara bertanggung jawab media sosial, menggunakan media sosial untuk berbagi hal positif dan edukatif, tidak menyebarkan informasi tanpa melarikan caranya, menggunakan internet untuk belajar dan mencari informasi yang bermanfaat. Kegiatan 2. Penggunaan teknologi informasi dan kehidupan sosial. Pemanfaatan teknologi informasi. 1. Penggunaan internet di era pedesaan, dampak sosial dan ekonomi. Mempermudah akses informasi pendidikan dan layanan publik. Manfaat bagi masyarakat, meningkatkan wawasan, membuka peluang usaha dan pembangunan daerah. 2. Pemanfaatan media sosial untuk promosi UMKM lokal. Meningkatkan penjualan yang memperluas jangkauan pasar, membantu perekonomian masyarakat dan mengenalkan produk lokal ke pasar luas. Pemanfaatan teknologi informasi. 3. Menggunakan aplikasi pembelajaran dari sekolah lokal, sosial atau ekonomi, mempermudah proses pembelajaran dan komunikasi bermanfaat bagi masyarakat, membantu siswa belajar fleksibel yang menambah wawasan digital. Kegiatan 3. 1. Kegiatan pemanfaatan teknologi. 1. Membuat konten edukatif, poster digital, video pembelajaran. Tujuan atau manfaat: meningkatkan pengetahuan dan informasi bermanfaat bagi teman-teman. 2. Menggunakan media sosial dengan tepat dan tidak bersebar hoax. Menjaga lingkungan
digital tetap produktif dan aman. Menggunakan perangkat digital untuk belajar bukan hanya hiburan, meningkatkan kemampuan akademik dan literasi. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat dari kelompok lain? Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan bagaimana teknologi informasi mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dan bekerja. Teknologi informasi membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah melalui media sosial, dan video call dan pekerjaan. Teknologi membantu orang bekerja jarak jauh, mengirim data digital dan berkolaborasi secara online. 2. Berikan contoh perubahan sosial positif yang terjadi karena kemajuan teknologi informasi. Meningkatkan akses pendidikan melalui platform daring. Tumbuhnya usaha kecil melalui promosi di media sosial. Meningkatkan kepedulian sosial melalui kampanye digital. 3. Apa dampak negatif yang muncul akibat penggunaan teknologi digital secara berlebihan atau tidak bijak? Kecanduan takut dan berkurangnya interaksi langsung. Penyebaran berita palsu atau hoax, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. 4. Bagaimana cara kalian sebagai pelajar dapat menggunakan teknologi secara tanggung jawab dan bermanfaat bagi lingkungan sosial? Menggunakan media sosial untuk berbagi hal positif dan edukatif, tidak menyebarkan informasi tentang kebenaran kebenarannya. Menggunakan internet untuk belajar dan mencari informasi yang bermanfaat. Kaitan 2. Menggunakan teknologi informasi dan tidak menggunakan teknologi informasi. 1. Menggunakan internet di daerah pedesaan. 2. Pemanfaatan media sosial untuk promosi UMKM tempat. 3. Penggunaan aplikasi pembelajaran daring di sekolah. Dampak sosial atau ekonomi. Mempermudah akses informasi, pendidikan dan layanan publik. Meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Mempermudah proses belajar dan komunikasi guru siswa. Manfaat bagi masyarakat. Meningkatkan wawasan, membuka peluang usaha dan mempercepat pembangunan daerah. Membantu perekonomian masyarakat dan mengenalkan produk lokal ke pasar luar. Membantu siswa belajar fleksibel dan menambah wawasan digital. Kegiatan juga etika dan tanggung jawab digital. Kegiatan pemanfaatan teknologi. 1. Membuat konten edukatif atau konten digital, video pembelajaran. 2. Menggunakan media sosial dengan tepat dan tidak menyebar hoax. 3. Menggunakan perangkat digital untuk belajar, bukan hanya hiburan. Tujuan atau manfaat. Menyebarkan
pengetahuan dan informasi bermanfaat bagi teman-teman, menjadi lingkungan digital tetap positif dan aman, meningkatkan kemampuan akademik dan literasi kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Baik, itu adalah semua hasil kerja kelompok kalian ya. Hasilnya semuanya bagus, berarti semuanya bisa paham ya. Dan dampak sosial dan dampak negatif dan dampak positif dari teknologi informatika. Sekarang untuk mengapresiasikannya, marilah kita tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Kasih O, kasih B, Sekarang ibu lanjutkan ya, masih semangat ya. Kesimpulan materi kita hari ini yang pertama perkembangan informatika dan teknologi digital. Sekarang ibu akan memberikan kalian soal konsepnya untuk mengukur semuanya kalian paham sebelum kita mempelajari. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 2 menit. Betul. Sudah ya? Sudah dikumpulkan ya? Sudah? Sudah ya? Selanjutnya kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Yang pertama, perkembangan informasi dan teknologi digital membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, informatika juga memberikan teknologi seperti memudahkan komunikasi dan mempercepat akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja serta mengubah peluang baru dalam pendidikan, ekonomi, sosial dan masyarakat. Mereka juga menjadi lebih terhubung dan mampu berkolaborasi tanpa batas waktu dan ruang. Baik, selanjutnya. Nah, ini. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga bisa menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya interaksi sosial, penyebaran berita palsu atau ketergantungan terhadap gawai, pelanggaran privasi dan kesenjangan digital adalah kelompok masyarakat.
kesejahteraan sosial dan membentuk masyarakat kita yang cerdas, etis, tetap bertanggung jawab. Bisa dipahami semuanya ya? Lanjut ya? Refleksi. Apa hal baru yang sudah dipelajari hari ini tentang dampak sosial teknologi informatika? Ada. Yang pertama siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Hari ini saya belajar bahwa teknologi informatika tidak hanya membawa kemudahan dalam kehidupan, tetapi juga melalui cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar. Penggunaan teknologi yang tidak dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Ya, itu adalah jawabannya. Terus yang kedua, bagaimana bisa berkontribusi agar penggunaan teknologi di lingkunganmu lebih positif? Bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Ya, boleh silakan. Kita bisa berkontribusi dengan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mencari informasi, pelajaran, membuat konten positif, dan membantu orang lain penggunaan teknologi dengan benar. Saya juga akan mengingatkan teman untuk tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Ya. Terus apakah kalian sudah menunjukkan perilaku sebagai warga digital yang bertanggung jawab dan beretika? Ya, saya berusaha menjadi warga digital yang bertanggung jawab dengan menghormati privasi orang lain. Saya menyadari keadaan apa itu serta menggunakan media sosial dengan berbagai Ya, semuanya sudah paham ya tentang dampak sosial informatif ketika baik. Untuk selanjutnya, materi kita selanjutnya adalah profesi di bidang informatika. Kalau tadi dampaknya, nanti profesi di bidang informatika. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa ya terlebih dahulu ya sebelum mengakhirinya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Jadi kita materi pelajaran hari ini lebih baik kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa gunakan teknologi informasi secara bijak ya. Teknologi digital secara bijak untuk belajar di rumah ya. Baik, sebelum kita pulang, tolong dirapikan meja-mejanya, dirapikan bangunnya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.